Toto-chan, garis cilik di jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Dibaca oleh Abigail Aurel Amalia. Sekolah baru. Toto-chan berhenti melangkah ketika melihat gerbang sekolah baru itu. Gerbang sekolahnya yang dulu terbuat dari pilar-pilar beton yang halus. Nama sekolah tertera di sana dengan huruf-huruf besar. Tapi gerbang sekolah baru ini hanya terdiri atas 2 batang kayu tidak terlalu tinggi. Kedua batang itu masih ditumbuhi ranting dan daun. Gerbang ini tumbuh, kata Toto-chan. Mungkin akan terus tumbuh sampai lebih tinggi dari tiang telepon. Kedua tiang gerbang itu memegang pohon hidup lengkap dengan akar-akarnya. Ketika berjalan mendekati tiang-tiang tersebut, Toto-chan harus memiringkan kepala untuk membaca nama sekolah, karena papan namanya terpasang miring akibat tertiup angin. Tomoe Gakuin. Toto-chan hendak bertanya pada mama apa arti Tomoe, tapi matanya melihat sekilas sesuatu yang membuatnya mengira dirinya sedang bermimpi. Dia berjongkok, lalu mengintip ke balik semak-semak agar bisa melihat lebih jelas. Dia tak bisa mempercayainya penglihatannya. Mama, itu kereta sungguhan ya di sana di halaman sekolah. Untuk ruang kelas, sekolah itu menggunakan 6 gerbang kereta yang sudah tidak terpakai. Toto-chan merasa seperti sedang bermimpi, bersekolah di gerbong kereta. Deretan jendela gerbong-gerbong itu berkilauan di tempat sinar matahari pagi. Tapi sepasang mata garis cilik berpipi merah jambu yang memandanginya dari balik-balik semak lebih bercahaya lagi. Aku suka sekolah ini. Sesaat kemudian, Toto-chan menjerit kegirangan lalu berlari cepat ke arah sekolah kereta. Dia menoleh ke belakang dan berteriak kepada mama, "Ayo ma, cepat, cepat. Ayo kita naik kereta yang tidak bergerak itu." Karena kaget, mama langsung berlari menyusulnya. Mama pernah menjadi anggota tim basket, jadi larinya lebih cepat dari Toto-chan. Mama menarik rok Toto-chan tepat ketika putrinya itu sudah sampai di depan pintu salah satu gerbong. "Kau belum boleh masuk," kata mama menghalanginya. "Gerbong-gerbong ini kelas dan kau belum diterima di sekolah ini. Kalau kau memang ingin naik kereta ini, kau harus bersikap manis dan sopan di depan kepala sekolah. Sekarang kita akan menghadap kepala sekolah. Kalau kau bersikap sopan dan baik, mungkin kau akan diterima di sekolah ini, mengerti?" Toto-chan sangat kecewa karena tidak bisa langsung naik kereta, tapi memutuskan untuk mematuhi kata-kata mama. "Baiklah," katanya, kemudian menambahkan, "Aku suka sekolah ini." Ingin rasanya mama bilang, masalahnya sekarang bukan apakah Toto-chan suka sekolah itu atau tidak, tapi apakah kepala sekolah mau menerimanya. Mama melepaskan ujung rok Toto-chan yang dipegangnya, menggandeng tangannya lalu berjalan ke kantor kepala sekolah. Semua gerbong kereta itu hening, karena saat itu jam pelajaran pertama untuk semua kelas sudah dimulai. Halaman sekolah yang tidak begitu luas tidak dikelilingi tembok tapi perpohonan. Di sana-sini ada petak-petak buah bunga dengan bunga merah dan kuning. Kantor kepala sekolah tidak terletak di dalam gerbong, tapi di sisi kanan sebuah bangunan berlantai 1. Bangunan itu terletak di atas tangga batu berbentuk setengah lingkaran, yang tingginya kira-kira 7 undaan. Tetapi di seberang gerbong sekolah, Toto-chan melepaskan tangannya dari gandengan mama, lalu berlari ke tangga itu. Tiba-tiba dia berhenti dan memutar badan, nyaris membuat mamahnya menabrak. "Ada apa?" tanya mama. Khawatir Toto-chan berubah pikiran tentang sekolah itu. Sambil berdiri lebih tinggi daripada mama, di undaan paling atas, dengan sikap serius Toto-chan berbisik kepadanya, "Pria yang akan kita temui pasti kepada stasiun." Mama punya sifat yang sangat sabar dan suka bercanda. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Toto-chan, lalu berbisik, "Kenapa?" Toto-chan balas berbisik, "Mama bilang dia kepala sekolah, tapi kalau dia yang punya semua gerbong itu, dia pasti kepala stasiun." Mama harus mengakui bahwa memang tidak biasanya sekolah menggunakan gerbong kereta sebagai kelas. Tapi saat itu tak ada waktu untuk menjelaskan. Dia berkata ringkas,
Kenapa kau tidak tanyakan saja kepada kepala sekolah nanti? Tapi lihat saja papa. Papa pemain biola dan punya beberapa biola. Tapi itu tidak membuat rumah kita jadi toko biola kan? Benar juga, kata Toto-chan sambil menggandeng tangan mama. Kepala sekolah. Ketika mama dan Toto-chan masuk, pria yang ada di kantor itu bangkit berdiri dari kursinya. Rambutnya tipis, beberapa giginya sudah tanggal. Tapi wajahnya terlihat segar, meskipun perawakannya tidak terlalu tinggi, bahu dan lengannya tampak tegap. Dia mengenakan setelan jas hitam yang bersih dan rapi, meskipun sudah tampak tua. Sambil membungkuk memberi hormat, Toto-chan bertanya dengan penuh semangat, "Babak ini apa? Kepala sekolah atau kepala stasiun?" Mama merasa malu, tapi sebelum sempat menjelaskan, pria itu tertawa dan menjawab, "Aku kepala sekolah di sekolah ini." Toto-chan senang. "Oh, aku senang sekali," katanya. "Karena aku ingin minta bantuan Bapak, aku ingin bersekolah di sini." Kepala sekolah menyuruh Toto-chan duduk, lalu paling mamahnya, "Anda boleh pulang sekarang. Saya ingin bicara dengan Toto-chan." Saat Toto-chan merasa tidak enak, tapi entah mengapa dia merasa akan cocok dengan pria itu. "Baiklah, saya tinggalkan dia bersama Anda," kata mama dengan berani, lalu menutup pintu di belakangnya setelah dia keluar. Kepala sekolah menarik kursi ke dekat Toto-chan, lalu duduk berhadapan dengan gadis cilik itu. Ketika mereka sudah duduk nyaman, dia berkata, "Sekarang, ceritakan semua tentang dirimu. Ceritakan semua dan apa saja yang ingin kukatakan." "Apa saja yang aku suka?" Toto-chan mengira kepala sekolah akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabnya. Ketika dia berkata Toto-chan boleh menceritakan apa saja yang ingin diceritakannya, Toto-chan sangat senang sekali dan langsung berbicara penuh semangat. Ceritanya kacau dan urutannya tidak karuan, tapi semuanya dikatakan apa adanya. Dia bercerita kepada kepala sekolah tentang betapa cepatnya kereta yang mereka tumpangi, tentang bagaimana dia minta diperbolehkan menyimpan satu karcis kereta kepada petugas pengumpul karcis, tapi tidak diizinkan, tentang sarang burung walet, tentang Rocky, anjingnya yang berbulu coklat dan bisa melakukan berbagai keterampilan, tentang bagaimana dia suka memasukkan gunting dalam mulutnya waktu di taman kanak-kanak dan guru melarangnya karena lidahnya bisa tergunting. Tapi dia tetap saja melakukannya, tentang bagaimana dia membersit hidung karena mamahnya memarahinya kalau hidungnya meler, tentang papanya yang sangat pandai berenang dan menyelam. Dia terus bicara tanpa henti. Kepala sekolah mendengarkan, tertawa, mengangguk dan berkata, "Lalu?" Dan Toto-chan merasa senang sekali. Dia terus bercerita sampai akhirnya kehabisan cerita. Toto-chan duduk dengan mulut terkatup sambil berpikir keras mencari bahan cerita. "Tak ada lagi yang ingin kuceritakan?" tanya kepala sekolah. "Sayang benar kalau berhenti cerita sekarang," pikir Toto-chan. "Ini kesempatan yang bagus sekali. Tak ada lagi kah yang bisa diceritakannya?" Dia berpikir-pikir. Kemudian dia mendapat ide. Dia bisa cerita tentang gaun yang dikenakannya hari itu. Hampir semua bajunya buatan mama, tapi yang ini dibeli di toko. Setiap pulang sekolah di sore hari, pakaiannya selalu robek. Ada yang robek parah, mama tak pernah tahu kenapa bisa begitu. Bahkan celana dalamnya yang terbuat dari kain katun pun putih juga robek-robek. Toto-chan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pakaiannya robek-robek karena dia suka menyeberangi kebun orang dengan menyusup di bawah pagar halaman atau merayap di bawah kawat berduri yang memagari tanah-tanah kosong. Karena itu, katanya, tadi pagi ketika hendak berpakaian sebelum berangkat ke sini, baru ketahuan bahwa ternyata semua gaun buatan mama robek. Jadi dia harus mengenakan rok yang dibeli mama. Rok itu bermotif kotak-kotak kecil, merah abu-abu, terbuat dari kain jersey. Baju yang lumayan bagus, tapi menurut mama, sulaman bunga-bunga merah di kerahnya jelek sekali. Mama tidak suka kerah ini, kata Toto-chan,
sambil menunjukkan kerahnya kepada kepala sekolah. Setelah itu Toto-chan benar-benar kehabisan cerita. Dia berpikir keras tapi tak bisa menemukan bahan cerita lain. Hal ini membuatnya merasa agak sedih. Untungnya tepat ketika itu kepala sekolah berdiri, lalu meletakkan tangannya yang besar dan hangat di kepala Toto-chan sambil berkata, "Nah, sekarang kamu murid sekolah ini." Itulah kata-kata yang diucapkannya. Pada saat itu, Toto-chan merasa dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Belum pernah ada orang yang mau mendengarkan dia sampai berjam-jam seperti kepala sekolah. Toto-chan belum belajar tentang menghitung waktu, tapi dia merasa telah bercerita cukup lama. Kalau sudah mengerti jam, dia pasti kaget dan semakin berterima kasih kepada kepala sekolah. Bayangkan, Toto-chan dan Mama sampai di sekolah itu jam 8. Tapi ketika dia selesai bercerita dan kepala sekolah menyatakan dia murid sekolah itu, pria itu melihat jam sakunya dan berkata, waktunya makan siang." Jadi kepala sekolah sudah mendengarkan cerita Toto-chan selama 4 jam penuh. Tidak pernah sebelum atau sejak saat itu ada orang dewasa yang mau mendengarkan Toto-chan sampai selama itu. Lagi pula Mama dan guru wali kelasnya yang dulu pasti heran kalau tahu ada anak umur 7 tahun yang bisa menemukan bahan obrolan untuk diceritakan selama 4 jam penuh tanpa henti. Tentu saja ketika itu, Toto-chan tidak tahu bahwa dia dikeluarkan dari sekolah karena gurunya sudah kehabisan akal menghadapinya. Wataknya yang periang dan terkadang suka melamun membuat Toto-chan berpenampilan polos. Tapi jauh di dalam hatinya, dia merasa dirinya dianggap aneh dan berbeda dari anak-anak lain. Bagaimanapun kepala sekolah membuatnya merasa aman, hangat dan senang. Dia ingin bersama kepala sekolah selama-lamanya. Begitulah perasaan Toto-chan terhadap kepala sekolah. Sesaku Kobayashi pada hari pertama sekolah itu, dan untungnya begitu pula perasaan kepala sekolah terhadapnya. Makan siang. Kepala sekolah mengajak Toto-chan melihat tempat murid-murid bisa makan siang. "Kita tidak makan siang di kereta," jelasnya, "tapi di aula." Aula terletak di puncak undaan batu yang tadi dilewati Toto-chan. Ketika sampai di sana, mereka melihat para murid sedang sibuk dan gaduh memindahkan meja kursi, mengatur semua bentuk lingkaran. Mereka berdiri di pojokan melihat kesibukan itu. Toto-chan menarik-narik jas kepala sekolah dan bertanya, "Di mana anak-anak yang lain?" "Mereka semua sudah di sini," jawab kepala sekolah. "Sudah semua?" Toto-chan tak percaya, di sekolahnya yang lama, satu kelas saja isinya sudah sebanyak ini. "Maksud Bapak hanya ada kira-kira 50 anak di seluruh sekolah?" "Ya," kata kepala sekolah. "Segala sesuatu tentang sekolah ini berbeda dari sekolah-sekolah lainnya," pikir Toto-chan. Ketika semua sudah duduk, kepala sekolah bertanya kepada murid-murid, apakah mereka semua membawa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. "Ya," jawab mereka serentak sambil membuka kotak-kotak bekal makanan siang mereka. "Mari kita lihat apa yang kalian bawa," kata kepala sekolah. Lalu dia berjalan dalam lingkaran dan melihat isi setiap kotak bekal sementara anak-anak berteriak kegirangan. Aneh sekali, pikir Toto-chan. Apa maksudnya dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan? Sekolah ini berbeda. Ini menyenangkan. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa makan siang di sekolah ini bisa sangat menyenangkan seperti sekarang. Pikiran bahwa besok dia akan duduk di salah satu kursi itu menunjukkan kepada kepala sekolah bekal makanan siangnya yang berupa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Membuat Toto-chan senang sekali sampai ingin rasanya dia meloncat-loncat kegirangan. Ketika berkeliling memeriksa bekal makan siang anak-anak, punggung kepala sekolah tertimpa sinar matahari tengah hari yang lembut. Toto-chan mulai bersekolah. Setelah kepala sekolah berkata, "Sekarang kau murid sekolah ini," Toto-chan tak sabar menunggu esok tiba.
Belum pernah dia bersemangat menyambut hari baru seperti itu. Biasanya mama kesulitan membangunkan Toto-chan di pagi hari. Tapi hari itu dia sudah bangun sebelum yang lain terjaga. Sudah rapi berpakaian dan menunggu dengan tas sekolah tersandang di bahunya. Warga paling tepat waktu di rumah itu, Rocky si anjing gembala Jerman, memperhatikan tingkah laku Toto-chan yang tidak biasa dengan curiga. Tapi setelah menggeliat lama, dia mendekati gadis cilik itu dan menunggu apa yang akan terjadi. Mama punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia sibuk mengisi kotak bekal dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Sambil berkata, sarapan kepada Toto-chan, Mama juga masukkan karcis abonemen kereta Toto-chan ke dompet plastik yang akan dikalungkan di leher Toto-chan dengan tali agar tidak hilang. Baik-baik di sekolah, kata Papa. Rambutnya masih acak-acakan. Pasti Toto-chan mengenakan sepatu lalu membuka pintu depan. Rasanya sulit untuk percaya bahwa gadis cilik yang santun, yang dengan riang serta penuh semangat berangkat ke sekolah itu. Belum lama ini dikeluarkan dari sekolah, Mama berdoa dengan hikmat. Berharap kali ini semua berjalan lancar. Tapi sesaat kemudian, Mama kaget melihat Toto-chan melepaskan karcis abonemen kereta dari lehernya dan memasangkan di leher Rocky. Astaga, pikirnya. Tapi Mama memutuskan untuk diam dan menunggu apa yang akan terjadi. Setelah mengalungkan tali pengantung karcis kereta itu kepada di leher Rocky, Toto-chan berjongkok dan berkata kepada anjingnya, "Benar kan? Karcis ini sama sekali tidak cocok untukmu. Tali itu terlalu panjang sehingga dompet karcisnya terseret-seret di tanah. Kau mengerti? Ini karcisku, bukan karcismu. Kau tak boleh naik kereta. Tapi akan kutanyakan pada kepala sekolah dan petugas pengumpul karcis di stasiun. Apakah mereka bisa mengizinkan kau ikut ke sekolah?" Mula-mula Rocky mendengarkan dengan penuh perhatian. Telinganya menegak. Tapi setelah menjilat karcis kereta, Toto-chan beberapa kali anjing itu menguap. Toto-chan melanjutkan, kelas kereta tidak bergerak. Sepertinya sih kau tidak harus punya tiket untuk naik kereta itu. Tapi hari ini kau harus tinggal di rumah dan menunggu aku pulang. Rocky biasanya berjalan menemani Toto-chan sampai gerbang sekolahnya yang lama, lalu pulang. Tentu saja hari ini dia juga ingin menemani Toto-chan. Toto-chan mengambil karcisnya dari leher Rocky, lalu mengalungkannya ke lehernya sendiri. Sekali lagi dia berteriak kepada Mama dan Papa, "Sampai jumpa." Kemudian dia berlari tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tas sekolahnya bergoyang-goyang di punggungnya. Rocky berlari riang di sampingnya. Jalan ke stasiun kereta hampir sama dengan jalan ke sekolahnya yang lama. Toto-chan melewati anjing-anjing dan kucing-kucing yang dikenalnya. Begitu pula anak-anak bekas teman sekelasnya. Apakah sebaiknya aku pamerkan karcis keretanya kepada mereka? Toto-chan berpikir-pikir. Tapi dia tidak ingin terlambat, karena itu diputuskannya untuk mengurungkan niatnya hari itu dan bergegas pergi. Ketika dia membelok ke kanan ke stasiun, tidak ke kiri seperti biasa, Rocky yang malang berhenti dan memandang sekitarnya dengan cemas. Toto-chan sudah sampai di gerbang pemeriksaan karcis, tapi dia berbalik mendatangi Rocky yang kebingungan. "Aku tidak sekolah di sana lagi. Sekarang aku ke sekolah yang baru." Toto-chan menempelkan wajahnya ke muka Rocky. Seperti biasa, telinga anjing itu bau. Tapi bagi Toto-chan bau itu sedap. "Dah," katanya sambil menunjuk karcisnya kepada petugas pemeriksa, lalu menaiki undakan stasiun yang curam. Rocky menggeram lirih dan memandang Toto-chan sampai anak itu menghilang dari pandangannya.